Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, macam tawaf itu yang disyariatkan dalam ibadah haji itu 3 ya. Ada tawaf kudum, kemudian ada tawaf ifadhah atau tawaf ziarah, kemudian ada tawaf wada. Pada kesempatan ini kita akan lihat ya pengertian dari masing-masing macam tawaf tersebut ya. Tawaf kudum ya. Amma tawaful kudum fahuwa sunnah inda jumhuril fuqaha. Bihaji dakhala Makkah qablal wukuf bi Arafah. Tawaf ini sunnah. Maksudnya tawaf kudum ya. Menurut jumhur fuqaha. Mayoritas fuqaha ahli fikih. Kemudian bagi pelaksana haji yang masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah. Ini dengan catatan dilakukan sebelum wukuf di Arafah. Ya, karena pelaksana haji ya, maka terikat dia dengan pelaksanaan wukuf. Baik ia adalah pelaksana haji ifrad maupun haji qiran. Penduduk Mekah tidak wajib melakukan tawaf kudum sebab tidak ada istilah kudum atau baru tiba bagi mereka. Namanya mereka menetap di Mekah ya. Jadi ya tidak perlu melakukan tawaf kudum ini. Tanda sebagai orang yang baru tiba di Mekah. Karena mereka ya domisilinya di Mekah. Adapun bagi selain penduduk Mekah, tawaf ini sunnah dengan dalil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tawaf ini tidak disunahkan bagi pelaksana haji setelah wukuf di Arafah. Juga tidak disunahkan bagi pelaksana umroh. Sebab dalam dua kondisi ini telah tiba waktu untuk mengerjakan tawaf fardu. Kalau sudah wukuf di Arafah, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah tawaf ifadhah, bukan lagi tawaf kudum ya. Begitu juga mereka yang melakukan umroh ketika tiba di Makkah itu masuk ke Masjidil Haram, yang berikut dilakukan adalah tawaf umroh. Nah, bukan lagi tawaf kudum ya. Nah, tapi bagi pelaku umroh, pelaksana umroh, tawaf umrohnya itu merangkap sebagai tawaf kudum. Dengan demikian, tawaf kudum gugur dari tanggungan 3 orang. Yang pertama, penduduk Mekah dan orang yang berstatus sama dengannya, yaitu orang yang rumahnya berada di antara miqat dan Mekah. Kedua, pelaksana umroh dan pelaksana haji tamattu, meskipun dia orang afaqi. Kenapa pelaksana umroh dan pelaksana haji tamattu? Ya karena haji tamattu itu kan ketika tiba di Mekah, mereka melakukan umroh dulu. Dan tawaf umroh mereka itu dihitung juga sebagai tawaf kudum. Ya. Kemudian orang yang langsung pergi menuju Arafah untuk menjalani wukuf. Artinya sampai di Arab Saudi karena memang waktunya sudah waktu wukuf sehingga tidak lagi menuju ke Masjidil Haram, melainkan orang tersebut langsung menuju ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dan selepas wukuf ketika dia berangkat ke Mekah, maka yang dilakukan berikutnya bukan tawaf kudum tetapi adalah tawaf ifadhah. Jadi tawaf kudum ini gugur bagi 3 kelompok orang ini ya. Kita langsung saja pada hikmahnya ya. Hikmah dari tawaf kudum adalah tawaf merupakan tahiyah atau ungkapan salam kepada Ka'bah, bukan kepada masjid. Karena itu yang pertama-tama dilakukan adalah tawaf ini, bukan tahiyatul masjid. Sebab yang dituju dengan datang ke masjid adalah Ka'bah dan tahiyahnya adalah tawaf. Jadi tawaf kudum itu adalah pertama sebagai tahiyah ya, ungkapan salam. Ungkapan salamnya itu kemana? Kepada Ka'bah. Karena memang ketika orang masuk ke Masjidil Haram itu yang dituju adalah Ka'bah. Jadi bukan Masjidil Haramnya ya. Makanya ketika kita ingin melakukan penghormatan kepada Ka'bah, maka yang kita lakukan adalah tawaf. Jadi bukan sholat tahiyatul masjid ya. Jadi beda. Jadi tawaf kudum itu adalah merupakan penghormatan atau ungkapan salam kepada Ka'bah. Makanya ketika ada seseorang nyampai di Arab Saudi karena sudah masuk waktu wukuf, maka dia langsung menuju ke Arafah, tidak lagi dituntut melakukan tawaf kudum karena sudah selesai haji. Artinya yang dilakukan berikutnya adalah tawaf ifadhah. Dan tawaf ifadhah itu ketika dia melakukannya, insya Allah sudah merangkap di sana sebagai tawaf kudum penghormatan kepada Ka'bah. Begitu juga bagi mereka yang menetap di Mekah, tidak perlu melakukan tawaf kudum karena memang sudah menetap di Mekah. Tapi penghormatan ini berlaku untuk mereka yang datang dari luar Mekah ya, khususnya berada di luar dari batas-batas miqat itu.
Kendati demikian, tawaf kudum itu ya penting ya. Tetap seseorang itu tidak boleh memulai tawaf bila dia khawatir akan kelewatan sholat fardu atau sholat sunnah muakkad, atau sedang dilaksanakan sholat jamaah, atau ketika dia teringat sebuah sholat fardu yang pernah ditinggalkannya, hendaknya dia mendahulukan semua itu atas tawaf. Baik, berikutnya tawaf ifadah atau ziarah. Nah, tawaf ini adalah rukun dengan kesepakatan semua fuqaha. Haji tidak sempurna, tidak sah tanpa tawaf ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Hajj ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Ibnu Abdul Bar berkata, tawaf ini adalah salah satu rukun haji. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Aisyah menuturkan, yang artinya saat ini kami menunaikan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kami menunaikan tawaf ifadah pada hari kurban, Sofiyah mengalami haid. Ketika Nabi SAW ingin melakukan hubungan suami istri dengannya, aku berkata, wahai Rasulullah, dia sedang haid. Beliau bertanya, apakah dia akan menjadi penghalang kita pulang? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, dia sudah menunaikan tawaf ifadah pada hari kurban. Beliau bersabda, berangkatlah pulang ke Madinah. Hadis ini menunjukkan bahwa tawaf ini harus dilakukan dan bahwa dia menjadi penahan bagi orang yang tidak melakukannya. Alasan lainnya adalah karena haji merupakan salah satu dari dua nusuk, maka tawaf merupakan rukunnya, sama seperti dalam umroh. Dari hadis ini jelas ya bahwa tawaf ifadah itu benar-benar harus dikerjakan ya, rukun. Sampai-sampai Rasulullah khawatir kalau Sofiyah ini menjadi penghalang para sahabat untuk kembali ke Madinah. Karena Nabi mengira Sofiyah belum sempat melakukan tawaf ifadah ya. Sehingga ya nunggu Sofiyah suci dulu, baru melaksanakan tawaf ifadah, barulah Rasulullah kembali ke Madinah. Tapi nyatanya Sofiyah sudah melakukan tawaf ifadah pada hari kurban gitu ya. Maka setelah Rasulullah tahu bahwa Sofiyah telah melakukan tawaf ifadah sebelum haidnya datang, maka Rasulullah persilahkan para sahabat untuk kembali ke Madinah. Kemudian barang siapa meninggalkan tawaf ziarah, maka dia harus kembali dari negerinya, balik lagi ya, selama dia mampu dalam keadaan berihram. Tidak ada yang menggugurkan kewajibannya selain melakukan demikian. Hal ini didasarkan atas kisah Sofiyah di atas. Ini sebab seseorang tidak dapat keluar dari ihramnya dengan niat keluar. Dengan demikian, jika seseorang terlambat mengerjakan tawaf ifadah sampai habis hari-hari kurban, tawaf ini tetap tidak gugur dari tanggungannya. Dia tetap wajib mengerjakannya sebab semua waktu adalah waktu pelaksanaannya. Ini sudah kita bahas sebelumnya tentang pembahasan kapan seseorang itu sudah dihitung berihram gitu ya. Kemudian ketika sudah berihram, maka apa konsekuensinya? Jadi seorang itu tidak bisa keluar sesuka hatinya gitu, menganggap selesai ihramnya gitu ya, tanpa menuntaskan semua ibadah yang menjadi tanggungannya ketika dia meniatkan ihram itu. Maka kalau dia belum melakukan tawaf ifadah, dia harus kembali dan menyelesaikan itu. Walaupun sudah selesai gitu hari-hari kurban itu. Kemudian sudah habis mungkin bulan Zulhijjah itu. Karena apa? Karena tidak gugur dari tanggungannya. Ada sebab semua waktu adalah waktu pelaksanaan. Saking kan apa? Bukan penting ya, karena memang rukun. Jadi harus dilaksanakan tawaf ifadah. Wallahu a'lam bishawab.